Memahami sensitivitas, dari anak hingga dewasa. 1. Menangani sensitivitas sejak dini. Ketika kita berbicara tentang sensitivitas, penting untuk memulai dari akar permasalahannya, anak-anak. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa karakteristik sensitivitas ini sudah ada sejak lahir. Sensitivitas dapat bervariasi dari satu anak ke anak lainnya, dan meskipun merupakan sifat bawaan, pola pengasuhan memiliki peranan yang sangat signifikan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan memberi tekanan seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka yang dapat mengakibatkan stres dan kecemasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak sensitif. Ini bukan hanya tentang menghindari kata-kata yang keras, tetapi lebih kepada memahami dan menghormati perasaan mereka. Ketika anak-anak merasa dihargai dan dipahami, mereka lebih mampu mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. Di lingkungan sekolah, interaksi dengan teman-teman yang sensitif juga memerlukan perhatian khusus. Pendidik dan teman sebaya harus menciptakan atmosfer yang mendukung, di mana anak-anak merasa aman untuk berbagi perasaan mereka. Menghindari tekanan untuk mengubah diri dan memberikan empati adalah langkah-langkah penting dalam membangun hubungan yang positif. Saat kita memasuki hubungan yang lebih dewasa, seperti dengan pasangan, pendekatan yang sama juga diperlukan. Menjadi sahabat yang mendengarkan, jujur, dan penuh kesabaran sangatlah krusial. Dalam konteks ini, empati memainkan peranan penting dalam membantu pasangan mengelola emosi mereka. Ketika kita berusaha memahami perasaan pasangan dan memberikan dukungan, kita membantu mereka merasa lebih aman dan dihargai. Secara keseluruhan, baik dalam pengasuhan anak, interaksi di sekolah, maupun dalam hubungan dewasa, sikap empatik dan pengertian adalah kunci untuk membantu individu yang sensitif mengelola emosi mereka. Dengan menciptakan lingkungan yang penuh dukungan, kita dapat mendorong pertumbuhan emosional yang sehat dan membantu mereka berkembang menjadi individu yang lebih kuat dan seimbang. 2. Sensitivitas perempuan dan laki-laki. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki? Penelitian dari University of Montreal menunjukkan bahwa perempuan seringkali menunjukkan reaksi emosional yang lebih kuat, terutama dalam situasi yang berkaitan dengan depresi atau kecemasan. Beberapa faktor seperti hormon dan bahkan ukuran jari dapat berkontribusi terhadap tingkat sensitivitas ini. Namun, saat membahas patah hati, situasinya tidak selalu hitam putih. Laki-laki juga merasakan sakit hati, meskipun mereka cenderung menyembunyikan perasaan tersebut. Banyak laki-laki mencari pengalihan melalui hubungan baru atau aktivitas lainnya sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit. Menariknya, sebuah penelitian dari Kaspersky mengungkapkan bahwa 24% laki-laki merasa khawatir jika hanya sedikit orang yang menyukai unggahannya di media sosial, sementara angka ini hanya 17% untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan penerimaan sosial juga merupakan bagian dari sensitivitas emosional. Astrid Karolus dari University of Würzburg menambahkan bahwa untuk mendapatkan banyak likes, laki-laki seringkali lebih berani mengungkapkan hal-hal pribadi, termasuk rahasia yang mungkin sangat memalukan. Ini menunjukkan bahwa sensitivitas tidak hanya terkait dengan reaksi emosional, tetapi juga dengan cara individu mengekspresikan diri dalam konteks sosial yang berbeda. Secara keseluruhan, sensitivitas adalah fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipandang secara sederhana berdasarkan gender. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki cara masing-masing dalam merasakan dan mengekspresikan emosi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan biologis. Dengan memahami nuansa ini, kita dapat lebih menghargai perbedaan dalam pengalaman emosional dan cara orang merespons terhadapnya. Dengan memahami sensitivitas dari perspektif ini, kita bisa belajar untuk berinteraksi dengan lebih baik, baik dengan anak-anak, teman, maupun pasangan kita. Mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka yang sensitif, karena pemahaman adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.